يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين
لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين صدق الله العظيم. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, jazakallahu khairan, Brother Saleh. Masya Allah, what a beautiful voice that you just did, and it scalped our heart, and may Allah accept your recitation and bless this forum, with His mercy, with His blessing. Indeed, that all majlis where the Quran was recited, so Allah will shower us with the mercy and blessing. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan. So, untuk semua jamaah yang di sini, itu adalah Brother Saleh. Beliau adalah Vietnamese. Ya, dulu dia tumbuh dan besar di Champa, di Vietnam Selatan. Ternyata banyak turunan dari Indonesia dan Malaysia yang berada di Champa, Vietnam. Beliau, Masya Allah, seluruh keluarga beliau bagus sekali dalam pembacaan Al-Quran, karena bapak beliau yang mengajarkan langsung. Dan insya Allah mungkin suatu saat kita bisa belajar bagaimana membaca Qori seperti beliau, itu luar biasa. Jazakallah khairan, Brother Saleh. Oke, sekarang kita masuki yang tahap kedua. Kita sapa dulu guru kita, Habib Novel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat walafiat. Masya Allah, ini Habib selalu cerah. Senyumnya itu loh, yang khas. Alhamdulillah. Yang memikat hati walaupun jauh kan, tapi dekat di hati insya Allah, Habib. Amin, insya Allah. Sehat-sehat. Sehat, Putra gimana? Permainan sulingnya lebih bagus lagi. Apa namanya itu, Habib? Ali. Apa itu nama alatnya beliau yang seruling syar'i? Kalau yang seruling itu Anis ya. Anis itu kan pandai sekali. Yang tidak ada tanpa lubang ya. Iya, tanpa lubang. Itu yang syar'i, itu yang tanpa lubang. Saya baru tahu juga pada saat itu. Tanpa sumpel, lubang semua ya. Lubang semua, ya, lubang semua. Itu hollow gitu saja. Ya, mungkin semua sudah kenal dengan Habib Novel Al-Aidrus. Ya, beliau sangat populer di Indonesia dan juga di mana-mana, juga di YouTube. Ya, saya termasuk santri online beliau. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Jadi ya sekedar background, saya dulu mengikuti acara Habib Novel dari YouTube, dan banyak membantu saya secara pribadi dalam mengarungi hidup dengan masalahnya yang up and down, dan alhamdulillah saya tenang, dan saya nekat aja berangkat ke sana. Saya datang ke pesantren beliau, Ar-Raudah di Solo, tidak kenal beliau, tidak pernah ketemu ya Habib. Langsung datang ke rumah beliau, Masya Allah, dilatih bukan dengan kata-kata tapi langsung dengan action. Saya datang sana, langsung suruh nginep, nggak boleh tinggal di hotel, bahkan di situ, Masya Allah Habib. Saya jadi malu sekali Habib sekarang. Malu sekali Habib. Ya, beliau adalah pengurus majelis zikir dan pengajian di Ar-Raudhah Solo. Kalau kawan-kawan ada yang ke Indonesia dan berkunjung ke Solo bisa mampir ke tempat beliau. Masya Allah, tempat beliau itu yang menarik adalah, jadi selama saya lihat YouTube selalu ada itu kopi jahe, selalu dilihat ini. Sampai istri saya itu, kapan ya saya bisa minum kopi jahenya Habib Novel. Alhamdulillah akhirnya tercapai di sana minum kopi jahenya Habib Novel. Alhamdulillah. Ya, beliau juga penulis buku-buku, banyak buku menarik, dan alhamdulillah ini buku yang sangat sangat populer, sangat langka. Saya masih punya, saya simpan bukunya ini. Jadi Rahasia Ilmu Para Wali. Masya Allah, ini Idahu Asrari Ulumul Muharrabin. Ini buku yang selalu menemani saya sebelum tidur, Habib. Alhamdulillah. Barokah insyaallah. Barokah insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, sebelumnya ingin saya perkenalkan ya Habib. Jadi ini alhamdulillah ada 100. Semoga tidak 100 bulat ini, kayaknya takutnya ini ada yang nggak bisa masuk ini Habib. Jadi sudah maksimum kapasitas. Oh, kita sudah lewat 101. Alhamdulillah, jadi kita aman kalau ada yang mau nambah lagi. Jadi kapasitas Zoom kita bisa masuk terus. Ya, kita ini di IKMIA ini organisasi di Atlanta, pengajian di Atlanta Habib. Saya ingin perkenalkan ini dari seluruh state Habib. Amerika, Kanada hadir di sini Habib. Jadi ingin menyapa Habib dari mulai dari di ujung Kanada ada namanya Cagliari apa ya, Cagliari itu ada di Seattle, ada yang dari belahan, kalau di Indonesia ada dari Sabang sampai Merauke, ini dari ujung Kanada sampai ke ujung Florida. Ada semua di sini hadir semua. Alhamdulillah. Subhanallah. Ada yang dari Jerman juga tuh. Ada dari Jerman, Masya Allah. Banyak sekali Habib. Jadi semuanya ingin langsung belajar dari zuriat Nabi Habib Novel alaihi, terus insya Allah kita dapat ilmu beliau. Yang kita sapa dulu Habib ya, saya bisa perkenalan. Pertama ya kepada tuan rumah ini saya ingin sapa kepada Mas Agus Sedewo, Ketua Pengajian Atlanta. Silakan Mas Agus, sapa sebentar saja kepada Habib. Waalaikumsalam Mas Agus. Insyaallah. Senang sekali bisa menjadi host untuk pengajian dari Habib. Semoga keberkahan buat kita semua. Amin. Alhamdulillah, jazakallah khairan. Mas Agus. Dan satu lagi ini ada sahabat lama saya ini Ketua IMSA Habib. Ketua IMSA itu organisasi Indonesia yang di Amerika dan Kanada. Beliau setiap tahun ada muktamar yang hadir ribuan. Itu sampai alhamdulillah ada di sini namanya itu Bang Safrin. Bang Safrin masih monitor? Ya, masih, alhamdulillah. Ya, silakan beliau. Salam takzim buat Habib Novel. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Salam takzim. Saya selalu ikut mampir-mampirnya ke Solo. Selalu ikut kajiannya di Facebook hanya Habib. Masya Allah, alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam. Ya, ini tak lupa juga ini ada sahabat saya, kita selama Ramadan ini kita melakukan kajian-kajian tiap minggu. Ini dari ICMI North America. Ada namanya Uda Billy Mokhtar dari San Francisco. Silakan Uda Billy, disapa Habib Novel. Masih mute Uda Billy, coba di unmute. Bisa di unmute? Okay. Ya. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Kami selesai ini nih sahur. Oh, di saya baru selesai sahur. Sini udah masuk takbiran ini. Salam kenal Habib. Kita Insyaallah. Ya, senang mau mendengar tausiahnya. Insyaallah. Oke. Kemudian berkah insyaallah. Amin, amin.
Ya, ini banyak sekali juga yang ada di sini, mungkin susah kalau saya sebut semua. Ada Bang Farhat Ambadar ini dari Los Angeles, ada juga dari Seattle, mungkin Mas Dudi, ada dari Toronto, Mas Agung, ada Chicago, Mas Joko, dari Kentucky, dari New Mexico, dari Las Vegas, Bulia, dan teman-teman beliau. Wah, kalau Las Vegas ini, Habib, ini agak lain ini. Saya memperhatikan. Jadi selama kita kajian 8 kali selama Ramadan, rajin sekali beliau tuh. Jadi waktu saya pikir-pikir, kan di Las Vegas saya tanya besar-besar ya Habib ya. Jadi pada saat Ramadan dibelenggu, jadinya kalau udah biasa kuat kan, jadinya kenceng sekali gitu. Pada saat saya tanya, Masya Allah. Apa kabar Mbak Lia? Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Habib. Saya Lia dari Las Vegas. Salam kenal dari teman-teman juga di sini yang kita selalu haus untuk menambah ilmu kita, selalu haus untuk ingin menjadi manusia lebih baik. Insya Allah, tolong doakan. Amin, amin, Insya Allah, amin. Ya, kalau ini ya saya nyapa Pak Farhat ini. Pak Farhat ini pasti tahu ini masjidnya dari At-Thohir, ya dari Pak Menteri kita, Masjid At-Thohir. Beliau membeli gereja, Habib. Masya Allah. Ya, silakan Pak Farhat. Begitu, masih mute Pak Farhat. Salam saja Habib Novel. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Semoga insyaallah bisa ke LA. Amin, insyaallah. Sahal jamalah. Ditunggu di LA Habib Novel. Siap insyaallah. Amin. Oke, mungkin saya tidak bisa menyapa semuanya ya, mohon maaf semua sahabat-sahabat karena waktu yang sangat terbatas juga. Jadi mungkin kita sudah tidak sabar ini menunggu tausiah-tausiah dari Habib yang dapat menyejukkan hati kita, membuat kita semakin mantap melewati Ramadan ini untuk menyambut Ramadan ke depan, untuk menyongsong perjalanan selama Ramadan, Habib. Jadi ya, kita mulai saja Habib, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah, dimanapun Anda berada, khususnya teman-teman dari Kanada sampai mana tadi itu, ujung Amerika ya. Sampai Florida, yang paling bawah Florida ya. Dari Kanada sampai Florida, yang sudah kumpul di dunia maya, dan serta seluruh teman-teman di seluruh penjuru dunia, ada yang dari Jerman, ada yang dari Indonesia, yang lagi menyaksikan tayangan ini. Alhamdulillah Allah Ta'ala beri kita kemudahan untuk menjadi dekat ya, walaupun fisik kita jauh ya, walaupun fisik kita jauh, Allah Ta'ala beri kita kemudahan untuk menjadi dekat dengan lewat sarana-sarana yang Allah persiapkan. Maka ini kita wajib syukuri, alhamdulillah. Coba bisa kita bayangkan kalau di kondisi yang seperti ini kemudian tidak ada kemudahan seperti ini, tentunya akan lebih sulit ya, lebih sulit. Tapi Allah beri mudah buat kita semua. Ini anugerah dari Allah Ta'ala yang harus kita syukuri dengan syukur yang sebenar-benarnya. Ikhwani rahimakumullah, saya cuma pengen menyampaikan satu pesan singkat Nabi Muhammad SAW yang pernah beliau sampaikan dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, yaitu Nabi bersabda SAW, man qama lailatal idain muhtasibanillah lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Barang siapa menghidupkan 2 malam hari raya, maka hatinya tidak akan pernah mati saat kebanyakan hati umat manusia itu pada mati. Ya, 2 malam hari raya yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Malam Al-Fitri dan malam Al-Adha. 2 malam hari raya ini kalau dihidupkan, maka yang menghidupkan hatinya dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat hati umat manusia itu pada mati. Ikhwani rahimakumullah, kelihatannya pesan ini singkat tetapi maknanya dalam dan luas. Nah, yang pertama, biasanya kita ini menghidupkan malam-malam Ramadan. Begitu malam hari raya lupa. Malam hari raya lupa, nggak dihidupkan lagi. Sholatnya mulai turun, yang tadinya tarawih sekian belas rakaat atau bahkan sekian puluh rakaat, yang tadinya baca Al-Quran sekian lembar, yang tadinya kalimat-kalimat zikir
puluhan, ratusan, mungkin ribuan kali disenandungkan. Yang tadinya semangat untuk sodakoh, ya, baik sodakohnya secara langsung dari tangan ke tangan atau sekarang dari rekening ke rekening ataupun apapun modelnya. Begitu masuk malam hari raya, berubah. Sholatnya mulai berubah. Baca Al-Qur'annya mulai berubah. Zikirnya mulai berubah. Dan malamnya tidak dihidupkan, bahkan dihidupkan dengan hal-hal lain yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita semua dari yang seperti itu. Nah, barang siapa yang di malam hari raya kondisinya masih bisa sama atau bahkan lebih baik daripada malam-malam Ramadan, maka itulah orang-orang yang hatinya dijamin akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dikatakan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau itu tidak menghidupkan malam seperti menghidupkannya malam 2 hari raya. Jadi hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, itu Khalifah Ali bin Abi Thalib, ibadahnya lebih hebat daripada malam-malam yang lain. Ini malam yang dilupakan banyak orang, makanya beliau kejar dengan semaksimal mungkin. Sholatnya, zikirnya, cari ilmunya, semua. Lillah wa fillah. Fokus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan malam hari raya itu adalah Lailatul Jaizah. Jadi kalau orang itu ada kerja, nah kerja itu ada gaji yang sifatnya harian, ada gaji yang sifatnya mingguan, ada yang gaji yang sifatnya nanti akhir bulan, dibayar lain lagi. Nah, orang puasa itu ada yang gajinya sifatnya harian, ada yang per 10 hari sekali. Nah, ada yang ketika Ramadannya selesai, yaitu masuk waktu maghrib. Begitu masuk waktu maghrib, sampai subuh hari raya, itu waktunya Allah kasih bonus, THR langit. Ya, bantuan tunai langit kalau saya bilang. Ada bantuan tunai langit yang sifatnya ilmu dari Allah Ta'ala, rahmat dari Allah, ampunan Allah, yang Allah berikan di luar pahala-pahala ibadah Ramadan. Justru pahala dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan sama Allah diberikan di malam hari itu. Pahala yang luar biasa. Siapa yang dapat? Orang yang di malam-malam hari raya masih beribadah minimal seperti di malam-malam Ramadan, dengan sholatnya tetap dijaga berjamaah, kemudian sholat sunnahnya dihidupkan, qiraatul Qur'annya dihidupkan, kemudian kalau dia biasa sodakoh, ya sodakohnya tetap dihidupkan. Dia biasa takut bermaksiat, di malam hari raya ya tetap takut bermaksiat. Hatinya tetap dihidupkan seperti itu, maka dia dapat anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang malam hari raya itu agak agak susah orang itu untuk taat seperti Ramadan. Agak susah bagaimana? Karena nafsunya seperti dibebaskan. Kemarin dibelenggu, sekarang bebas. Ada rasa seperti itu. Kemarin nggak boleh lihat tayangan TV macam-macam nih. Kalau sekarang boleh. Ada yang seperti itu ya. Bisikan-bisikan seperti itu. Kemudian setannya memang udah kembali. Begitu Allahu Akbar, takbir azan maghrib, masuk waktu maghrib, maka usailah bulan Ramadan, masuk 1 Syawal. Ya, masuk 1 Syawal, di situ setan-setan yang tadinya dibelenggu, entah setan yang semuanya dibelenggu atau menurut sebagian ulama setan yang besar-besar yang dibelenggu, semuanya dibebaskan, kemudian kembali kepada teman yang biasa dia goda selama 11 bulan. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, ini 11 bulan, ada setan yang menggoda kita, setannya di bulan Ramadan ditangkap, dibelenggu. Begitu takbir 1 Syawal, Allahu Akbar, maghrib masuk, setannya itu kangen. Bayangkan setan kangen sama kita. Kira-kira 1 bulan tuh setan di penjara, dibelenggu, punya perencanaan enggak ya? Ini rencananya apa nih? Apa yang akan saya lakukan kepada Novel nih? Ini Habib Novel mau diapain nih ya? Udah saya tinggal 1 bulan ini. Ini biasanya 11 bulan saya temenin, saya goda nih. Ini saya 1 bulan di penjara, saya sudah merencanakan sesuatu untuk menggoda Habib Novel, untuk menggoda fulan. Masing-masing ada setan yang menggodanya. Nggak lepas ya dari godaan syaitan. Nah, datanglah tuh setan, sementara nafsu kita juga kita bebaskan. Jadi kompak, setan ya didukung sama nafsu. Ya setan kerjasama bersama nafsu. Nah, kalau kita bisa kalahkan semua itu dengan memunculkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati kita, kita ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita tetap ibadah secara zahir dan ibadah secara batin, hati nggak musuh manusia, hati nggak musuh yang lain, hati maafkan siapapun, hatinya dilembutkan,
Maka sama Allah Ta'ala, hati yang hidup ini di malam hari raya, dijaga hidupnya sampai kapanpun juga. Sementara nanti ada hati-hati yang akan mati. Ikhwani rahimakumullah. Apa manfaatnya sekarang punya hati yang hidup? Punya hati yang hidup. Simple, sederhana. Orang itu kalau hatinya mati, sama dengan mayat. Ya, sama dengan mayat. Hati mati sama dengan mayat. Siapa yang mau dekat sama mayat? Bahkan dokter di kamar jenazah, bagian otopsi saja, lama-lama nggak mau dia. Pengen cepat-cepat dimasukkan ke dalam pendinginnya, tempat penyimpanan jenazah. Mobil jenazah kosong, ambulan yang biasa digunakan untuk membawa jenazah. Mobil jenazah kosong, itu kalau jalan malam-malam, mobil yang di belakangnya pengen cepat-cepat nyalip itu. Pengen cepat-cepat mendahului. Dah, jangan di belakangnya mobil jenazah. Di belakang mobil jenazah aja takut. Kemudian kalau kebetulan seseorang itu ada anggota keluarganya yang meninggal dunia, insya Allah kita semua panjang umur, fi ta'atillah, keluarga kita semua sehat walafiat, fi ta'atillah, panjang umur. Kalau ada keluarganya, anggota keluarga itu meninggal dunia, suasana pun menjadi nggak enak. Ya, suasana itu berubah menjadi sesuatu yang sifatnya mistis yang nggak bisa dijelaskan oleh nalar. Tapi ada sesuatu yang nggak enak. Nah, begitulah manusia ketika ruhnya keluar, jasadnya ini mati, pengaruhnya Masya Allah. Menimbulkan orang jadi nggak nyaman, jadi nggak berani deket-deket. Kalau deket ya nggak bisa lama-lama, ya pengennya segera menjauh, dan seterusnya. Maka ketika ada seseorang yang hatinya mati, maka siapapun yang di dekatnya akan tidak nyaman, ya. Kemudian dia akan bisa menimbulkan ketakutan kepada orang lain, dan dia sendiri menjadi orang yang takut, ya, menjadi orang yang takut dan tidak nyaman. Tapi orang yang hatinya hidup, maka dia nggak ada rasa takut kecuali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya maksud tidak ada rasa takut itu tidak takut jatuh miskin, ya, tidak takut kehilangan dunia. Selama dia di jalan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunianya mau hilang nggak jadi masalah. Apapun yang mau hilang nggak jadi masalah, karena Allahnya nggak hilang. Allahnya bersama dengan dia. Sehingga hidupnya nyantela khaufun alaihim walahum yahzanun. Nggak punya rasa takut terhadap apa yang akan terjadi, walahum yahzanun. Dan mereka tidak sedih terhadap apa yang sudah terlewatkan. Ya, karena hatinya kontaknya sama Allah Ta'ala, hatinya hidup. Nah, problem kita selama ini adalah kita kurang perhatian kepada masalah hati. Jadi hati kita ini hidup atau mati nggak kita pikirkan. Cuman kalau saldo kita mulai mengecil, ya kita mulai berpikir. Kemudian kalau misalnya pekerjaan kita kok mulai turun drastis, kita mulai berpikir. Badan kita, fisik kita mulai nggak enak, kita mulai berpikir. Tapi hati kita nggak enak, hati kita sama Allah ini nggak kita lihat, nggak kita jaga, nggak kita perbaiki. Datang satu malam ini, malam hari raya, untuk antum semua insya Allah masih ada waktu nanti malam. Ya, untuk kami di Indonesia saat ini datangnya kalau Idul Fitri setahun sekali, Idul Adha setahun sekali. Belum tentu kita bisa sampai Idul Fitri tahun depan, mudah-mudahan nyampe insya Allah fi ta'atillah wa afiyah. Dan belum tentu kita bisa nyampe ke Idul Adha, insya Allah kita nyampe fi ta'atillah wa afiyah. Tapi belum tentu. Makanya kesempatan besar ya ini. Malam ini kalau untuk di Indonesia, untuk yang ada di Amerika, dari mulai Kanada sampai Florida, masih ada waktu sekian jam sebelum tibanya waktu malam. Nanti di waktu malam hari raya, itulah kesempatan untuk membuktikan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, saya pengen hati saya hidup. Ya Allah, saya pengen dikasih hati hidup terus. Bukan cuma di malam hari raya, sepanjang bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus sampai kapanpun saya sampai meninggal dunia, hati saya hidup. Nah, orang yang hatinya hidup, nikmat. Ikan itu, kalau ikan itu hidup, dia bergerak. Walaupun tempatnya kecil, nggak pernah stres itu. Ikan itu kan aneh ya, akuarium itu kecil. Ya kecil, dan di situ nggak pindah-pindah tuh ikan. Di situ nggak bergerak kemana-mana. Cuman ikannya santai aja menikmati akuariumnya itu. Menikmati tempatnya itu, ikan tuh ya. Subhanallah. Nah kita dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala bumi yang begitu luas. Dan Alhamdulillah jadi orang yang merdeka. Ya boleh bergerak kemanapun dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenapa di satu ruangan yang besar yang namanya bumi ini dan dunia, seringkali hati kita menjadi sempit. Hati kita menjadi sempit. Ya. Bumi ini terasa sesak. Seakan-akan kita nggak punya tempat lagi, menjadi hidup nggak enak. What's happened, kata orang. Maaf saya nggak bisa bahasa Inggris, jadi ceramahnya bahasa Indonesia. Ya. Nah,
Kenapa nih? Apa yang terjadi? Mau ngomong Inggris juga nanti diketahui Mas Seto di samping saya ini. Habib kalau ngomong Inggris, Inggrisnya nggak jelas gitu. Ya, kalau ngomong Inggris, Inggrisnya nggak jelas. Nanti insya Allah kalau saya mau ke Amerika tak belajar saya. Ya, belajar waktu berbahasa Inggris dengan cepat dan kilat. Siapa tahu, when I go to America, I can speak English very well. No, I cannot speak English. But Allah Karim. Allah Rabbuna, He will teach who want to learn English and learn any language in this alam, in this world and this universe. You know that, ikhwani rahimakumullah, if your heart is alive, you will find anything beautiful. You will look with heart and you will look Allah subhanahu wa ta'ala. You will look His creation. You will look His terus nanti kalau saya ngomong Inggris terus kan nggak jelas tambahannya. Daripada salahnya semakin banyak, balik Indonesia saja. Kenapa saya begini? Biar nggak tegang, biar kita nyantai, biar bahasanya enak. Nah kalau hati kita ini hidup, semuanya jadi hidup. Semuanya jadi hidup. Kalau hati kita mati, semuanya jadi mati. Nggak enak. Lihat pasangan hidup, nggak enak. Lihat anak, nggak enak. Nah kalau hati ini hidup, bayangkan hati hidup, manusia itu melihat dengan hatinya. Ketika hati hidup, matanya menjadi hidup. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena hatinya hidup, bisa melihat pasukan yang jaraknya 500 kilo kurang lebih. 500 kilo dilihat dari Madinah, karena matanya dihidupkan oleh Allah Ta'ala dengan hatinya yang hidup. Sahabat Nabi SAW yang ada di tempat lain, yang jaraknya 500 kilo dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, telinganya dihidupkan sama Allah Ta'ala karena hatinya hidup. Sehingga bisa mendengar dengan jelas tanpa internet ya, tanpa Zoom, tanpa Google Meet ya, tanpa WhatsApp, tanpa apapun, tanpa handphone, langsung dengan apa yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala bisa mendengar. Kenapa? Karena hatinya hidup. Sayyidina Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, karena hatinya hidup diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang meninggal dunia disentuh sama Nabi Isa menjadi hidup. Ya, yang tunarungu disentuh menjadi bisa mendengar. Kalau udah hidup nih semua, maka semua yang di dekatnya menjadi hidup. Karena itu kalau kita lihat orang-orang soleh terdahulu, wajahnya biasa-biasa saja. Tetapi kehadirannya membuat yang lain menjadi luar biasa. Yang suntuk di sekitarnya jadi hilang suntuknya. Yang susah jadi hilang susahnya. Yang putus asa menjadi muncul asanya. Semua jadi berubah, jadi hidup. Seakan-akan, kok saya jadi ringan ya? Beban saya kok hilang ya? Saya tadi itu merasa suntuk luar biasa. Saya merasa ada beban yang berat. Tapi saya duduk sama Pak Yai kok tiba-tiba berubah ya. Seakan-akan masalah itu tidak ada. Semua kok jadi kecil. Kenapa? Itu baru duduk dengan orang yang hatinya hidup. Lantas bagaimana kalau kita sendiri orang tersebut? Bagaimana kalau hati kita ini hidup? Maka kita tidak akan merasakan kehidupan itu suatu yang berat. Kita akan merasa heran. Kenapa orang lain merasakan susah? Kenapa orang lain merasakan berat? Kenapa orang lain merasakan ruwet? Padahal hidup itu begitu mudah, hidup itu begitu enak, hidup itu begitu nyaman, hidup itu begitu menyenangkan. Kenapa? Jawabannya adalah hatimu hidup. Hatinya mungkin belum hidup. Hatimu sudah connect dengan Allah Ta'ala. Hatinya connect dengan makhluk. Hatinya connect dengan pengetahuan. Hatinya menuhankan ilmu, nggak menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya menuhankan perencanaan. Hatinya menuhankan yang namanya pengalaman-pengalaman. Tapi nggak menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan beliau-beliau orang-orang soleh, hatinya dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya langsung nyambung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat kisah, berbagai kisah dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi Muhammad SAW, maupun dalam kehidupan orang-orang soleh di tanah air ataupun dimanapun yang kita ketemui, maka kita akan berdecak kagum dan mengucapkan subhanallah. Ya, berdecak kagum dan mengucapkan subhanallah. Bagaimana ya punya kondisi hati yang seperti itu? Contoh yang ada di Al-Quran sangat banyak. Orang-orang yang hatinya sudah hidup. Saya akan ulangi dari sudut pandang yang ini. Kisah ini sering saya sampaikan berulang-ulang kali. Tapi nggak jadi masalah karena ini kisah dalam Al-Quran. Kalau kita ulang-ulang nanti Allah akan kasih kita ilmu yang belum kita ketahui. Kita ajarkan, nanti Allah akan beri. Mudah-mudahan Allah beri kita semua ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah, ilmu yang bisa menyebabkan kita semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu kita ambil pada posisi waktu bawa Bani Israel mau nyebrang
sungai, mau nyebrang laut, ya, Laut Merah, mau nyebrang Laut Merah. Dikejar Fir'aun dan bala tentaranya. Saya mau ngajak semuanya membayangkan Nabi Musa, di belakangnya ini ada Bani Israel, kaumnya, tua, kebanyakan tua, wanita, anak-anak, ya, kakek-kakek. Kemudian semua ketakutan karena melihat di belakang mereka Fir'aun dan bala tentaranya semakin dekat. Fir'aun dan bala tentaranya semakin dekat, mengajar dengan kecepatan penuh, dengan armada yang lengkap, dengan persenjataan yang hebat, dan strategi yang sudah kita ketahui semua. Kerajaan Mesir saat itu adalah orang-orang yang memang ahli di dalam banyak bidang, termasuk dalam bidang perang. Mereka paham, apalagi yang dilawan nggak punya senjata, yang dilawan itu cuma bawa tongkat, dan bawa wanita tua, laki-laki tua, anak-anak. Bagaimana saat itu Bani Israel? Maka mereka melihat laut di depannya, Fir'aun di belakangnya. Mereka pun melihat Nabi Musa alaihissalam, langsung curhat pada Nabi Musa alaihissalam. Kalau Anda menjadi Nabi Musa, kira-kira seperti apa? Dicurhatin sama kaumnya yang lagi heboh, lagi panik, mengatakan gimana ini, depan laut kita mati, belakang ini Fir'aun ngejar, kalau kena Fir'aun matinya lebih sadis, tapi kalau suruh nyebur juga mati, nggak enak, kami ikut kamu pengen selamat, bukan pengen mati. Satu berkata begini, satu berkata begitu. Bayangkan kalau Anda menjadi Nabi Musa alaihissalam, apakah tidak panik? Tapi Nabi Musa saat itu tenang. Jangan katakan, oh itu Nabi, itu Rasul, kita nggak bisa belajar. Al-Quran menceritakan banyak kisah adalah untuk menunjukkan sisi kemanusiaan yang bisa kita contoh sisi itu. Selebihnya adalah sisi ilahiyah yang itu Allah akan berikan kepada hamba-hambanya yang percaya. Di saat-saat dibutuhkan Allah akan munculkan pada hamba-hambanya yang percaya. Kalau untuk Nabi namanya mukjizat, untuk wali namanya karomah. Kalau untuk mukmin biasa seperti kita namanya ma'unah, bisa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan pangkatnya, ada ma'unah, ada karomah, ya ada mukjizat. Intinya kalau kita ikutin, nanti akan datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa mengatakan pada kaumnya dengan tenang dan lugas dan tegas. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Kalla, nomor satu, beliau tenangkan dulu kaumnya. Kalla. Nggak mungkin. Jangan khawatir. Tidak mungkin kita akan celaka masuk ke laut, dan tidak mungkin Fir'aun bisa mengejar kita. Kalla, nggak mungkin. Kalau dihitung pakai logika, ucapan kalla ini sia-sia. Kalau nggak ada kalimat lanjutannya. Kalla, nggak mungkin gimana? Depannya laut, belakang ini Fir'aun ngejar. Nggak mungkin gimana? Ini sangat mungkin kita mati ke laut, sangat mungkin kita mati dipantai oleh Fir'aun, sangat mungkin. Bukan kalla wahai Musa. Tapi Nabi Musa nggak berhenti di situ. Kalla inna ma'iya rabbi. Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Inna ma'iya rabbi. Karena bersamaku ada Tuhanku. Kenapa Rabbi? Bukan inna ma'iyallah, bersamaku Allah. Nabi Musa nggak ngomong karena aku bersama Allah, Allah bersama aku. Kenapa nggak ngomong seperti itu? Karena kalau pakai bahasa Arab itu menggunakan Rabbi, yang diajak bicara paham. Rabbi artinya Tuhan yang maha mengurusi segala sesuatu. Tuhan yang maha mengatur segala sesuatu. Nabi Musa mengatakan jangan khawatir karena yang maha mengatur segala sesuatu bersama aku. Aku bersama yang maha mengatur segala sesuatu. Tenang saja. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Nanti dia Allah yang maha ngurusi jagat raya semuanya akan memberikan informasinya, petunjuknya, langkah yang harus saya lakukan. Allah akan jelaskan kepadaku nanti. Kaumnya tenang. Dan Nabi Musa saat ngomong gak punya solusi. Apa solusinya? Belum ada dari langit. Belum ada dari Allah Subhanahu wa taala. Gak ada malaikat yang datang, Allah juga gak ngasih tahu. Tapi punya hati yang percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hatinya hidup. Hatinya hidup. Bagi hatinya hidup, percaya sama Allah. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Pasti saya dikasih petunjuk. Rupanya petunjuknya enggak logis, enggak masuk akal. Tentara yang hebat, ya, laut yang ganas, Allah tidak katakan, "Hei Musa, tenang. Kamu kan udah belajar di kerajaan Fir'aun dari kecil, dari bayi. Kamu belajar bersama guru-guru yang ada di istana Fir'aun. Mereka udah mengajarkan strategi menghadapi situasi seperti ini. Mereka udah mengajarkan langkah-langkah menghadapi pasukan yang seperti ini. Gunakan fikirmu sekarang. Aku akan kirimkan pasukan dari langit." Allah nggak mengatakan, saya akan kirimkan pasukan dari langit. Allah juga tidak mengatakan, saya akan jadikan ini wanita dan laki-laki yang ada bersamamu jadi kuat, menjadi kebal. Allah nggak ngomong seperti itu. Allah tidak mengatakan, aku akan kirimkan badai menghalau mereka semua. Allah nggak ngomong seperti itu. Justru masalahnya itu
oleh Allah Ta'ala dijadikan solusi. Justru masalahnya dijadikan solusi. Apa masalahnya? Laut. Gak bisa dilewatin, gak bisa diseberangin, gak punya kapal, gak ahli renang, dan lautannya ganas, lautannya luas. Ini masalah yang besar harus diselesaikan dulu. Lautnya harus selesai ini. Maka Allah Ta'ala jadikan laut itu masalah menjadi solusi. Apa perintahnya? Pukulkan tongkatmu ke laut. Ya, pukulkan tongkatmu ke laut. Sesuatu yang gak masuk akal. Masa kayu suruh ketemu sama air jadi solusi? Masalahnya bukan kayu dan air. Masalahnya hati yang nyambung pada Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya Allah yang sudah melihat dan mengetahui hamba ini percaya padaku. Maka Nabi Musa nggak banyak mikir, nggak banyak nanya. Perintahnya tongkat pukulkan ke laut, tongkat pun dipukul ke laut. Plek, tongkatnya dipukulkan ke laut. Jadinya apa? Solusi. Masalah berubah menjadi solusi. Laut terbelah. Nabi Musa dan Bani Israel jalan di situ. Jalan. Fir'aun mengejar. Allah kirimkan yang namanya rasa takut kepada kuda-kudanya Fir'aun dan bala tentaranya. Sehingga kuda-kuda Fir'aun itu naikkan kakinya. Nggak mau maju. Direm. Seperti gajah yang tidak bisa bergerak menuju Mekah. Berhenti. Loncat-loncat itu kuda semua. Sampai Nabi Musa dan Bani Israel selamat sampai ke tepian. Disitulah baru Allah buka. Ya, kudanya bisa jalan lagi. Kudanya jalan lagi. Mengejar dengan kencang. Sampai di lautan pada posisi yang paling dalam. Disitulah baru airnya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah menjadi solusi. Kenapa? Karena hati yang percaya pada Ilahi Rabbi, hati yang hidup, hati yang betul-betul yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Ini baru satu contoh dari sekian banyak contoh yang unlimited yang terjadi pada hamba-hamba Allah yang hatinya hidup. Ikhwani rahimakumullah, karena itu mari jadikan hati kita hidup. Jangan mau hati kita jadi mati. Makanya syarat masuk Ramadan, tidak boleh ada rasa benci pada muslim. Tidak boleh ada rasa dengki pada muslim. Hatinya disuruh baik pada semuanya. Hatinya suruh menyenangi semuanya. Hatinya suruh memaafkan semuanya. Hatinya disuruh bersih. Begitu hatinya bersih, hatinya hidup, maka keajaiban itu bukan suatu ajaib lagi. Kenapa? Karena keajaiban akan terjadi setiap hari. Keajaiban akan muncul setiap saat. Sehingga dia tidak melihat ini ajaib lagi. Biasa-biasa saja. Beginilah orang-orang yang hatinya hidup. Orang-orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat para sahabat itu melihat peristiwa yang luar biasa, sahabat Nabi Muhammad SAW merasakannya seperti biasa-biasa saja. Kenapa? Semua di antara mereka punya hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa. Saking banyaknya, maka mereka hanya menceritakan 1-2 saja, karena yang lain udah sering terjadi setiap hari. Ikhwani rahimakumullah, beda dengan kita, buat kita menjadi sangat luar biasa. Kenapa? Karena kita biasa-biasa saja. Jarang kita yang memiliki keluar biasaan, karena memang kita kurang menjaga hati kita masing-masing. Nah, ini momen malam hari raya, gunakan untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersihkan hati dan sayangi. Makanya sunnahnya orang itu mengeluarkan zakat fitrah disunnahkan diakhirkan sampai malam hari raya. Walaupun dari awal Ramadan sudah boleh. Ya, tapi disunahkan di malam hari raya. Untuk apa? Agar menunjukkan ya bagaimana memasukkan rasa senang pada hati muslim yang lain. Menyerahkan itu dengan bahagia. Yang terima juga dengan bahagia. Ikhwani rahimakumullah. Kalau memberikan zakat fitrah itu sudah menyenangkan orang. Apalagi kalau kita berikan yang lebih. Berikan senyum tulus. Berikan cinta yang tulus pada sama umat Islam. Dan berikan harta kita kepada saudara-saudara kita, kerabat kita, teman-teman kita, tetangga kita yang membutuhkan. Maka insya Allah kalau itu kita lakukan, hiduplah hati kita. Kalau hati hidup, tenang saja. Ya, kalau udah namanya orang hidup itu bisa nikmat semuanya. Punya duit ya nikmat, nggak punya duit ya nikmat. Kenapa? Karena punya Allah Subhanahu wa taala. Bahagia bukan di mana engkau berada, tapi bahagia saat Tuhanmu bersama engkau di dalam hatimu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati kita kenal sama Allah taala, dimanapun kita berada, baik kita berada di dalam istana yang megah, maupun di rumah yang sempit, ya, maupun di mobil yang jelek, maupun di mobil yang mewah, baik ruangan ber-AC, maupun ruangan yang panas, itu rasanya tetap enak-enak saja, karena hatinya bersama Allah Ta'ala, dan itu dibuktikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika dilemparkan ke dalam kobaran api Namrud yang luar biasa, beliau nyantai saja, ya, hasbiyallah wa ni'mal wakil.
cukup Allah sebagai penolongku, cukup Allah sebagai pelindungku. Yang terjadi dalam kobaran api, apinya tetap panas, apinya tetap membakar, apinya tetap melalap semua yang di sekitarnya. Tapi khusus pada Nabi Ibrahim alaihissalam, apinya berubah. Allah perintahkan langsung pada api, ya naru. Api diajak bicara sama Allah Ta'ala, karena api adalah makhluknya Allah. Taat pada perintahnya Allah. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan. Dingin bisa membunuh. Dingin bisa mencelakai. Dingin bisa membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Tapi Allah Ta'ala dengan jeli memerintahkan kepada api. Ya naru kuni bardan wa salaman. Wahai api, jadilah kamu dingin, tapi yang membawa keselamatan. Ala Ibrahim. Khusus buat Ibrahim saja. Sekitarnya Ibrahim, apapun itu bakar. Tapi Ibrahim alaihissalam jadikan nyaman senyaman-nyamannya, sehat sesehat-sehatnya, bahagia sebahagianya saat tersentuh oleh dirimu. Dingin dan menyelamatkan. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Hatinya hidup, hatinya terus bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, saya udah bicara kurang lebih 27 menit. Mudah-mudahan 27 menit ini bermanfaat. Ya, selanjutnya kita ngobrol-ngobrol biar lebih banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Intinya malam hari raya bukan malam pesta pora, tapi malam hari raya, malam untuk mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Pesta pora kita dengan sholat, dengan zikir, dengan doa, dengan baca Al-Quran, dengan sodaqah, dengan amal soleh. Insya Allah, Allah jadikan hati kita semua hidup. Amin. Terima kasih. Walaupun wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, jadi intinya ini ya, Habib, kenali dan yakin ke Allah ya, Habib ya. Jadi walaupun dikejar Fir'aun, yakin, nggak masalah gitu ya, Habib ya. Ya, dan kita, semoga kita dapat menggapai waktu-waktu bonus. Malam takbiran ini waktu-waktu bonus. Jadi dengan kejar dan kuatkan ibadah, semoga Allah memberikan anugerah yang luar biasa tadi itu, Habib ya, Masya Allah. Baiklah, sekarang mungkin kita bisa masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin ada jamaah yang ingin bertanya, silakan. Bisa langsung unmute. Atau ini ada pertanyaan yang sudah ditulis di chat. Ini ada dari Boston. Jadi beliau ini ada pengajian yang suka tadarus Iqra di Boston. Dia menemukan surat yang menerangkan hati, pendengaran, dan menemukan beberapa surat yang menerangkan hati, pendengaran, dan penglihatan 3 unsur seperti satu paket. Itu maksudnya apa ya, Habib? Seperti itu pertanyaannya. Nah, ya, jadi pendengaran, penglihatan, dan hati itu semua ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, manusia itu menerima informasi, alatnya itu ada 2 untuk menerima informasi. Informasi itu akan ditampung sama hati. Informasi akan ditampung sama hati, diolah sama hati. Tapi untuk masuknya ke hati itu ada 2. Yang pertama lewat penglihatan, yang kedua pertama lewat pendengaran, yang kedua lewat penglihatan. Jadi pendengaran, kemudian penglihatan. Karena itu kalau kita lihat bayi lahir suruh azani dulu. Ya, diazani gitu kan, sama diikomahi. Jadi kalau dari telinga itu masuk, dari mata juga masuk, pendengarannya dapat, penglihatannya juga dapat, maka nanti masuk ke hati ini dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau sampai yang didengar nggak disaring, yang dilihat juga nggak disaring. Makanya Allah suruh kita kalau mendengar yang haram segera menyingkir. Melihat yang haram, tundukkan pandangan, segera menyingkir. Kenapa? Karena semua yang dilihat, semua yang didengar, itu akan direkam. Ya akan direkam, dan itu akan menjadi sesuatu yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa ulama mengatakan bahkan untuk anak-anak kecil, kita itu dikatakan anak itu merekam apa yang dia lihat, ya lebih kuat daripada apa yang dia dengar. Untuk anak-anak ya. Anak itu merekam apa yang dia lihat lebih kuat daripada apa yang dia dengar. Makanya kalau sama anak-anak bukan nasihat yang bagus. Walaupun nasihat harus. Tapi yang bagus adalah memberikan contoh dengan keseharian. Seperti yang sering saya katakan, sungguh aneh. Bapak yang lagi merokok, kemudian ngomong sama anaknya, "Nak, kamu jangan ngerokok ya, Nak ya." Nah itu mulutnya ngomong jangan ngerokok. Telinga anak dengar jangan ngerokok. Dapat informasi ke hati jangan ngerokok. Tetapi matanya melihat merokoklah.
Ini kan bapaknya lagi ngerokok ini ya. Matanya melihat, merokoklah. Bertempur nih, dua informasi. Yang satu merokoklah, yang satu jangan merokok. Yang satu ucapannya bapak, yang satu adalah prakteknya bapak. Contoh nyata. Nah ini masuk ke hati, itu nanti orang tuanya bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memberikan informasi yang ditampung oleh si anak, direkam di dalam jiwanya. Nah kala itu kita harus hati-hati menjaga ini. Mata sama telinga. Kalau mata sama telinganya bisa dijaga, insya Allah hatinya selamat. Nah, kenapa hati ini harus diselamatkan? Karena ini alat kita untuk kenal Allah Ta'ala. Alat kita untuk menikmati kehidupan ini dengan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sampai nanti hatinya ini sudah kemasukan informasi macam-macam dan gambar macam-macam, maka yang terjadi butek, kotor, lecek, tidak enak hatinya. Hatinya nggak sehat, maka sholat juga nggak merasa khusyuk, baca Al-Quran nggak merasa khusyuk, tidak merasakan nikmat, ya, tidak merasakan nikmat. Sedikit saja hal yang nggak enak dari dunia ini akan buat resah, gelisah, dan tidak nyaman. Makanya hubungannya erat sekali antara mata, pendengaran, dan hati. Terima kasih. Masya Allah, ya. Semoga cukup jelas jawaban dari Habib Wesais, cukup jelas, alhamdulillah. Semoga kita bisa menjaga ini 3 unsur kita ini supaya bisa selamat dunia dan akhirat insya Allah. Dan juga kalau ada hal-hal yang haram dari media 3 tadi itu bisa menurunkan iman ya Habib ya. Iman kita bisa turun ya kalau dikotori dengan yang haram-haram ya Habib ya. Jadi iman itu dikatakan turun ketika kita bermaksiat. Iman dikatakan naik ketika kita taat. Jadi orang yang lagi taat, imannya lagi naik. Orang yang lagi maksiat, imannya lagi turun. Dan imbas dari maksiat yang dia lakukan akan membuat hatinya kotor, sehingga imannya akan semakin turun lagi. Nah, orang yang taat, imannya naik. Imbas dari taatnya membuat hatinya semakin baik, dia semakin taat lagi. Terima kasih. Tolong semua, Pak host, tolong kalau bisa di-mute semuanya ya. Sebentar. Coba aku mute dulu semua ya. Ya, di-mute dulu Mas Dewa. Mas Teguh silakan. Sudah. Oke, ya alhamdulillah sudah. Ya, ini ada pertanyaan lagi nih Habib. Dari mana? Dari Jerman ini. Dari Bremen, Jerman. Bagaimana dari Ibu Ana dari Jerman. Assalamualaikum Bu Ana. Saya Ana dari Bremen, Habib. Bagaimana melatih dan menguatkan hati untuk istiqomah yakin pada Allah? Syukron ya Habib. Gitu. Iya. Pertanyaannya, jazakumullah khairan. Pertanyaannya mudah. Bagaimana cara melatih dan menguatkan hati biar istiqomah yakin percaya sama Allah? Pertanyaannya mudah. Jawabannya kan begitu banyak. Tapi saya mau ambil jawaban yang insya Allah ini paling pas buat saya. Karena ini pernah Allah lakukan pada kakek saya Nabi Muhammad SAW. Ya, Allah pernah lakukan pada kakek saya Nabi Muhammad SAW dan diabadikan di dalam Al-Quran. Apa itu? Allah sebutkan bahwasanya dan setiap kisah para rasul ini kami ceritakan kepadamu linusabbita bi fuadak, untuk membuat bagian hatimu yang paling dalam itu menjadi kokoh. Jadi cara membuat hati kita jadi kuat, jadi kokoh, istiqomah, yakin percaya sama Allah adalah membaca kisah-kisah para nabi dan rasul yang terdahulu. Itu buat Nabi Muhammad SAW. Makanya di Al-Quran Rasul yang hatinya kuat, hatinya kokoh, hatinya paling hebat, dikokohkan, dikuatkan dengan membaca sejarah kehidupan para nabi dan rasul yang terdahulu, serta wali-wali yang terdahulu. Karena itu di Al-Quran ada kisah wali Ashabul Kahfi. Ya, ada kisah wali namanya Sayyidatuna Maryam, ibu Nabi Isa alaihi salam, itu wanita, beliau seorang wali perempuan. Ya. Kemudian ada kisah wali namanya Khidir. Nabi Khidir alaihissalam khilaf. Ada mengatakan waliullah, ada mengatakan nabi. Nah, kalau kita anggap bukan nabi, hamba Allah yang soleh, maka ini wali. Kemudian kita lihat juga ada kisah-kisah nabi dan rasul yang sangat banyak. Semua itu Allah ceritakan pada Nabi Muhammad SAW untuk membuat hatinya kokoh. Membuat hati beliau kokoh.
Nah, kalau sekarang kita pengen hati kita kokoh, bacalah kisah kehidupan para wali di sekitar kita, di zaman kita, sebelum kita, sampai kehidupan terutama Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, kemudian kehidupan para nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Maka insya Allah hati kita akan kokoh. Yang namanya memperkokoh ya tiap hari. Tiap hari, tiap saat, sering. Semakin sering akan semakin kuat. Ya, semakin sering akan semakin kuat. Bukan kemudian sekali udah kuat, terus seperti mau dibiarkan. Nah, kalau dibiarkan nanti rusak lagi. Karena hati ini akan terus diserang oleh nafsu, oleh hawa, oleh syaitan, oleh dunia. Wahfadil qalba an yulima bihi syaitan wa nafsu wal hawa wad daniyah. Kata seorang ulama yang hidup di Yaman kurun waktu 100 tahun yang lalu, pengarang buku Maulid Simtud Durar, Habib Ali Al-Habsyi, beliau mengatakan, jagalah hati dari empat musuhnya hati. Ya, siapa itu? Syaitan, nafsu, hawa, wadaniyah. Setan, nafsu, hawa itu ego, wadaniyah. Daniyah itu dunia. Dari setan, dari nafsu. Nafsu itu segala keinginan. Keinginan diri kita itu namanya nafsu. Kalau nggak dikendalikan bahaya. Hawa itu ego. Nah, hawa itu ego. Hawa inilah yang dimiliki iblis ketika disuruh tunduk sujud pada Nabi Adam alaihissalam. Iblis nolak, nggak mau. Katanya aku lebih baik dari dia, nggak mau dikalahkan. Itulah ego. Kemudian dunia. Dunia apa? Segala benda selain Allah, makhluk selain Allah yang kita masukkan ke dalam hati tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau punya duit, berat dikeluarkan untuk sedekah, berat digunakan untuk bantu orang lain, duitnya itu dunia. Tapi kalau punya duit digunakan untuk sedekah, untuk bantu orang lain, itu bukan dunia. Itu bagian dari akhirat. Terima kasih. Baik, Masya Allah. Jadi kita harus melatih terus supaya yakin tiap hari. Mohon maaf tadi itu saya panggil Bu Ana, ternyata Pak Anas. Kelihatan. Mohon maaf Pak Anas dari Bremen. Oke, ada lagi nih beberapa pertanyaan lagi. Ini ada pertanyaan dari, kurang jelas dari mana, tapi pertanyaan adalah bagaimana menurut Habib mengumpulkan zakat fitrah dan mal lalu diserahkan hanya satu orang saja, pada orang tertentu saja. Apakah itu gimana menurut Habib seperti itu? Iya. Kalau yang menerima zakat fitrah itu orang yang memang berhak menerima zakat fitrah. Misal saya punya zakat fitrah ada 8 misalnya gitu ya. 8 nih, jatah satu anggota keluarga saya. Kok tetangga saya ada yang berhak menerima? Maka saya kumpulkan ke satu orang ini oke-oke saja. Bahkan kalau yang lain sudah mampu, yang ini belum mampu, ya serahkan ke satu orang yang belum mampu ini, biar dia nanti bisa menzakati keluarganya. Karena mungkin dia punya anak, dia mungkin punya cucu atau punya siapa di rumahnya yang kalau mau beli beras nggak mau beli, nggak ada uang. Tapi dengan kita kasih zakat fitrah yang banyak ini, maka dia bisa menjalankan kewajibannya juga untuk mengeluarkan zakat fitrah. Karena begitu dia punya banyak, maka dia sudah punya sesuatu yang lebih untuk diberikan pada orang lain. Nah, kecuali kalau kemudian 1 ton diserahkan 1 orang nih, zakat fitrah 1 ton 1 orang. Nah, mungkin ada unsur-unsur politis, keuangan dan lain sebagainya, permainan lain yang tidak dibenarkan sama syariat. Tentu yang kita tahulah mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Insyaallah begitu. Baik, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. Ada pertanyaan lagi ini. Ini pertanyaan yang cukup populer di mana saya banyak berjumpa dengan jamaah yang bertanya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habib. Gimana caranya agar hati kita ini bisa mencintai Rasul lebih dari mencintai keluarga, bahkan diri sendiri, sehingga saya bisa merasa terhubung dengan Nabi, saya bisa merasa rindu dengan Nabi. Gimana menumbuhkan itu, Habib? Begitu. Tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Jarang menyebut nanti akan lupa. Jarang menyebut nanti akan lupa. Makanya di Al-Quran itu perintah untuk menyebut Allah banyak banget. Wadhkurullaha dzikran katsira. Kalau mau nyebut Allah nggak sedikit-sedikit. Nyebutnya yang banyak. Ya, dzikran katsira. Bahkan orang-orang munafik itu Allah sebutkan bukan mereka nggak nyebut Allah. La yadhkurunallaha illa qalila. Orang-orang munafik itu mereka berzikir kepada Allah, hanya saja la yadhkurunallaha illa qalila. Zikirnya cuma sedikit. Ya, zikirnya cuma sedikit. Nah, kalau orang-orang yang beriman, zikirnya banyak. Nah, kalau kita memang mau mencintai Nabi Muhammad SAW, kalau mau mencintai Rasulullah SAW, sebagai contoh, Allah perintahkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu perintahnya Allah SWT. Kita disuruh sholawat dan salam sebanyak mungkin dan sehebat mungkin.
sebanyak mungkin dan sehebat mungkin. Artinya kalau pengen bisa mencintai Nabi Muhammad SAW, tahapannya diikuti dulu. Tahapannya apa? Mempelajari sejarah kehidupan beliau. Tak kenal maka tak sayang. Setelah itu konekkan hati dan pikiran dengan sering menyebut. Kalau sering menyebutkan hati, pikirannya kan connect. Nah, setelah hati pikirannya connect, kemudian paham kehidupan Nabi Muhammad SAW, otomatis pengen mencontoh. Ya, fattabi'uni, diikuti, dicontoh. Kalau udah dicontoh, diikuti, selesai. Nanti Allah akan mencintai kamu. Kalau udah Allah mencintai kamu, Allah mencintai kita, maka Allah yang akan membuat hati kita itu mencintai Nabi Muhammad SAW, mengalahkan semuanya. Itu tahapan proses. Sahabat sendiri pun tidak serta-merta ngaku, oh saya sudah mencintai Nabi lebih dari keluarga saya, enggak seperti itu kok. Ada tahapannya, ada prosesnya. Karena itu makom yang sangat tinggi, makom yang agung. Tapi pelan-pelan, kalau step by step kita ikuti, insya Allah kita nyampe ke sana nanti. Nyampe pada tingkatan itu, insya Allah. Terima kasih. Allah, iya. Saya jadi ingat ini, waktu di Ar-Raudah itu, apa namanya, Habib Muhammad Al-Habsyi itu, adiknya Habib Novel itu, ceritanya, apa namanya, Allahumma sholli alaihi 100 kali setiap pagi itu. Jadi mungkin itu salah satu caranya Habib ya, dengan rajin dengan mendawamkan salawat. Melawat. Ya. Baik Habib. Alhamdulillah. Ada pertanyaan lagi nih Habib. Ini dari Amir Hazik. Pertanyaan adalah bagaimana mendidik hati saya untuk bersangka baik kepada manusia dan Allah. Selalu bersangka baik kepada manusia dan Allah. Oke. Cara mendidik hati agar selalu berprasangka baik kepada manusia dan Allah adalah dengan belajar tentang apa yang terjadi pada diri kita sendiri dan kepada banyak orang. Jadi seringkali ya sesuatu yang kita pandang itu buruk, ternyata ujung-ujungnya baik. Hasilnya itu ujung-ujungnya baik. Dan banyak dalam kehidupan orang-orang itu yang tadinya buruk, secara zahir kelihatan orang itu buruk, tapi ternyata ujung-ujungnya dia jadi orang yang baik. Jadikan itu pegangan buat kita bahwasanya kalau saat ini kita buruk, insya Allah suatu saat kita bisa menjadi baik. Makanya kita nggak putus asa untuk memperbaiki diri. Dan kalau ada orang itu buruk, kita katakan orang ini sekarang buruk, besok dia bisa jadi baik. Secara zahir yang kelihatan mata dia buruk, besok dia bisa lebih baik. Jadi ada alasan buat saya untuk berpikir yang buruk tentang dia. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa ada catatannya Allah Ta'ala. Orang ini dalam catatannya Allah sudah orang baik. Walaupun zahirnya masih buruk. Dalam catatannya Allah orang baik. Dalilnya dari Al-Quran. Kalau kita mau tahu kisah Nabi Musa alaihissalam ketika berhadapan dengan tukang-tukang sihir tuh. Itu tafsir beda-beda jumlahnya. Ada mengatakan 70.000, ya, yang jelas banyak sekali. Tukang sihirnya ketika lagi duel, adu kesaktian tukang sihir lawan mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Saat itu Allah perintahkan, dalam tafsir nanti silakan dipelajari, Allah perintahkan pada Nabi Musa alaihissalam untuk beradab yang baik kepada tukang-tukang sihir tersebut. Karena dalam ilmunya Allah, mereka adalah wali-wali Allah. Dalam ilmunya Allah, mereka wali-wali Allah. Sekarang ini wujudnya masih tukang sihir. Tapi di ilmunya Allah, mereka wali-wali Allah, jadi nanti mereka jadi wali-wali Allah. Sekarang masih tukang sihir. Maka Nabi Musa beradab yang baik. Siapa dulu yang memulai? Nabi Musa yang nanya gitu kan. Semuanya baik gitu. Hasilnya apa? Mereka semuanya beriman pada Allah Ta'ala dengan imannya membuat kita tercengang. Tadinya mereka cari uang dari Fir'aun. Mereka minta bayaran sama Fir'aun. Begitu mereka lihat Nabi Musa AS, mereka iman sama Allah Ta'ala. Dan ketika Fir'aun mengancam, saya akan bunuh kalian dengan mencincang-cincang kalian. Saya akan putus satu tangan kalian dan satu kaki kalian. Kalian akan saya salib di pohon-pohon biar dilihat warga Mesir. Mereka mengatakan, enggak jadi masalah. Silakan kamu lakukan. Ya, kami udah percaya pada Allah Tuhan kami. Ini hamba-hamba yang sebelumnya bukan cuma musyrik, sebelumnya bahkan tukang sihir yang lawan Nabi. Ya, tukang sihir yang lawan Nabi berkomplot dengan Fir'aun yang kejam. Tetapi dalam catatannya Allah adalah wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh kisah yang nyata dalam Al-Quran. Nah, dengan belajar kisah seperti itu, maka kita harus hati-hati berhadapan dengan siapapun. Kita harus menganggap siapa tahu dia wali Allah, cuman sekarang belum tobat ini. Ya, ini sekarang masih belum tobat, masih belum benar nih. Maka saya harus prasangka baik, saya doakan dia, saya dakwahi dia dengan baik. Kemudian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihat saja perjalanan hidup kita ini. Ya, begitu banyak hal-hal yang kita kira buruk, ternyata hasilnya baik. Maka selalu kita harus berpikir Allah itu merencanakan semua untuk kita yang baik kalau kita paham. Terima kasih. Alhamdulillah, jawabannya cukup jelas sekali. Dan ini ada pertanyaan lagi dari Palembang, Masya Allah. Ini kakak saya ini Habib.
dari Palembang. Beliau ini mewakili kawan-kawan biker subuhan. Jadi klub motor yang hijrah dari yang cuman touring-touring hijrah menjadi biker subuhan. Jadi setiap subuh diajak orang-orang ke masjid. Beliau bertanya ini, istiqomah hal yang berat. Tips atau harus bagaimana agar kami bisa istiqomah dalam berhijrah untuk taat. Terima kasih Habib. Ya, memang istiqomah itu afdol min alfi karamah. Orang bisa istiqomah konsisten dalam kebaikan itu lebih utama daripada punya 1000 kekeramatan. Saking hebatnya istiqomah itu. Jadi kalau mau punya keramat syaratnya istiqomah. Kalau dia punya istiqomah nggak butuh keramat, seakan-akan gitu. Ya dapat keramat itu biasa saja karena istiqomahnya lebih dari keramat. Nah, gimana caranya? Caranya adalah melanjutkan doa yang ada dalam Al-Quran. Kita ini kalau sholat suruh 17 kali minimal 1 hari minta istiqomah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Itu 17 kali kita suruh minta jalan yang lurus, istiqomah di jalan yang lurus. Tiap hari minimal 17 kali. Nah, masa di luar sholat kita nggak minta? Ya, di luar sholat ya minta terus, ya Allah beri saya kekuatan untuk taat, beri saya kekuatan untuk ibadah, ya Allah lindungi saya. Mintanya sama Allah di luar sholat juga yang banyak. Itu yang pertama. Jadi memperbanyak minta. Yang kedua, kumpul sama orang-orang yang buat kita semangat untuk taat. Jangan kumpul sama orang-orang yang buat kita semangatnya untuk maksiat. Nah, kalau kita kumpul sama orang yang semangatnya maksiat, semangat hatinya maksiat, kita akan terbawa ketularan. Karena hati yang satu, nafsu yang satu berbicara kepada nafsu dan hati yang lain. Tapi kalau kumpul sama orang-orang yang hatinya semangatnya untuk taat, ya hatinya semangatnya untuk ibadah sama Allah Ta'ala, hatinya ya, begitu kita dekat sama orang-orang seperti itu, maka hati kita akan juga terpanggil untuk taat, terpanggil untuk ibadah, terpanggil untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena hati yang satu akan mengajak bicara hati yang lain. Caranya gimana kalau kita nggak punya kumpulan yang seperti itu? Lagi-lagi baca sejarah kehidupan orang-orang soleh terdahulu. Kisah-kisah mereka, kisah-kisah beliau, itu akan membuat kita semakin semangat untuk istiqomah. Terima kasih. Baik, jawabannya cukup mendalam ini. Semoga ini kakak saya ini bisa istiqomah selalu dan kita semua juga bisa istiqomah di jalan Allah. Amin. Ini ada pertanyaan lagi dari Swizem. Pertanyaannya mengenai hati yang hidup, istilah yang sering disebut zuhud. Pertanyaannya bagaimana konsep zuhud dalam Islam? Ini bukan pertanyaan, tapi bagaimana tanggapan Habib yang sekarang marak disebut istilah kadrun. Maaf, saya kurang tahu juga ini apa maksudnya kadrun. Saya juga kurang tahu ini. Iya, ya, mungkin dijawab yang itunya aja, konsep zuhud dalam Islam aja itu mungkin Habib. Oke. Karena saya takut nanti membahas kadrun, tapi pemahaman kadrunnya beda-beda kan tidak jelas. Lebih baik ya, baik yang jelas aja. Zuhudnya ya. Iya, zuhud dalam Islam. Zuhud itu zahida adalah orang yang menjauhi, meninggalkan. Orang yang menjauhi, orang yang meninggalkan. Perbuatannya namanya zuhud nih, zuhud gitu. Kalau dalam bahasa Indonesianya ya. Kalau bahasa Arab orangnya zahid. Zahid itu orang yang sudah bisa berzuhud. Berzuhud bagaimana? Meninggalkan dunia. Ya, meninggalkan dunia, menjauhi dunia. Nah, yang meninggalkan apanya? Ini yang kadang orang salah persepsi. Jadi meninggalkan dunia, menjauhi dunia, bukan fisiknya. Karena kalau zuhud diartikan meninggalkan dunia, menjauhi dunia fisiknya, sangat bertentangan dengan apa yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam hidup di tengah kerajaan, bahkan menjadi menteri yang kedudukannya sangat tinggi dan kekayaannya luar biasa. Kemudian akan bertentangan juga dengan kondisi Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam. Keduanya diberi kerajaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Nabi Sulaiman minta kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelah beliau. Kerajaannya menjadi kerajaan yang paling hebat dengan penafsiran yang beraneka ragam. Intinya minta yang paling untuk urusan kerajaan. Kalau diartikan menjauhi, ya menjauhi dunia secara fisik, maka tidak tepat, salah bahkan. Tapi zuhud artinya adalah hati. Hatinya jauh dari dunia, hatinya menjauhi dunia. Seberapapun yang dimiliki, sedikit maupun banyak, tidak pernah dimasukkan ke dalam hati. Sedikit yang nggak di dalam hati, banyak yang nggak di dalam hati. Semuanya di luar. Makanya begitu orang-orang yang zuhud, ini kalau hartanya, pangkatnya, kedudukannya, apapun dari selain Allah itu lenyap, ngucapnya cuma satu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini miliknya Allah dan kami kembali pada Allah. Nyantai mereka seperti itu, beliau-beliau seperti itu, karena memang betul-betul sadar, ya, hatinya hanya milik Allah, tidak ada di hatinya. Yang buat kita itu susah kan karena semua dimasukkan hati.
baru beli sandal harga 1 juta, dimasukkan ke dalam hati. Berangkat ke masjid, sandalnya dipakai. Pulang dari masjid, sandalnya hilang. Itu hatinya juga ikut hilang. Ya Allah, sandal harga 1 juta baru dipakai sekali udah hilang. Aduh, nasib apa ini? Rasanya berat sekali kehilangan sesuatu. Baru beli handphonenya jatuh pecah, hatinya ikut pecah. Ya, hatinya ikut tergores. Kenapa? Dimasukkan dalam hati. Orang yang zuhud enggak, semua ditaruh di luar. Ditaruh di luar itu bukan berarti kemudian enggak diurus. Dijaga, punya motor dijaga, punya mobil dijaga, punya rumah dijaga, punya harta dijaga, punya kedudukan dijaga. Tetapi kalau kedudukan itu hilang atau diambil orang lain, harta itu hilang atau diambil orang lain, hatinya tetap tidak terpengaruh, nyantai-nyantai saja, tenang-tenang saja, karena dia punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Jadi sebenarnya hanya menjauh harta dari hati aja, Habib ya. Kita boleh kaya boleh. Jadi nggak apa-apa, Bapak Ibu-ibu kalau mau kaya silakan. Tapi jangan dimasukkan di hati gitu ya, Habib ya. Nah, ciri-ciri orang yang zuhud itu kalau punya uang 1 miliar zakatnya keluar, itu zuhud. Jadi katanya, oh nggak ada di hati saya tapi nggak bayar zakat. Itu namanya di hati. Kemudian nggak pelit, suka untuk membantu sesama, terutama kerabat saudara. Nah itu ciri-ciri orang zuhud. Secara zahir dulu zakatnya keluar, kemudian dia suka sedekah, itu udah masuk zuhud itu kelompoknya. Terima kasih. Iya. Dan jadi ingat ceritanya yang Nabi Sulaiman sedang duduk-duduk dengan para burung-burung dengan fakir. Dia bilang yang para fakir duduk-duduk saja sama saya. Jadi beliau pun merasa beliau fakir ya. Padahal Nabi Sulaiman. Allah. Baik, kita lanjutkan ini dari ibu-ibu di Las Vegas ada pertanyaan. Saya ada pertanyaan dilema ibu-ibu. Biasanya di malam takbiran kami sibuk masak, beberes persiapan Lebaran. Bagaimana tips Habib untuk menghidupkan malam takbiran untuk kami ibu-ibu? Nah, paling dalam kayaknya. Masya Allah. Terima kasih, gampang banget. Jadi sekarang ini orang salah konsep takbiran. Dianggap takbiran itu harus di masjid, atau takbiran itu harus di lapangan, atau takbiran itu harus keliling dengan kendaraan. Nomor 1 tuh takbiran di sini dulu. Bukan di sini, nomor 1 di sini. Tapi dilanjutkan langsung dengan di sini ya. Hatinya mengagungkan Allah, kemudian lisannya ngucap Allahu Akbar, ya merasa menang, dikasih Allah anugerah, udah puasa 30 hari, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ini semua karuniamu ya Allah, Engkau maha besar ya Allah, di seluruh dunia semua takbir, Allahu Akbar. Yang di Amerika takbir, yang di Jerman takbir, dimanapun takbir, semua mengagungkan Engkau ya Allah, Allahu Akbar. Hamba ini siapa ya Allah, Allahu Akbar. Jadi hatinya mengagungkan Allah, lisannya teriak Allahu Akbar. Nah teriaknya itu, ya kalau di dalam masjid bagus. Ya, kalau di dalam masjid bagus memang tempatnya. Ya, menghidupkan masjid dengan zikrullah, itu tempatnya. Yang mau keliling, kalau dia tertib, teratur, gak ganggu orang, ya. Kalau dia keliling terus mengganggu orang lain, itu Islam tidak mengajarkan yang seperti itu. Kalau dia tertib, dia sesuai aturan yang ada, baik di negara maupun di agama, aturan dipegang, bagus untuk syiar. Sehingga orang-orang itu merasa, oh saya punya saudara muslim, oh ini Islam ini indah. Ya bukan mengganggu justru. Kalau kita lihat yang di desa-desa indahnya luar biasa. Anak-anak kecil gitu rombongan, bawa obor gitu kan. Sambil keliling, lewat pematang sawah, lewat kampung yang kecil, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indahnya luar biasa. Nah, terus bagaimana dengan ibu-ibu yang masak? Ya, sambil masak, sambil ngerajang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena hati sama lidahnya kan punya fungsi yang berbeda dengan tangannya. Ya, masak kan nggak butuh mulut. Masak nggak butuh mulut. Yang dibutuhkan tangannya. Ya, untuk masak dengan mengiris-iris, dengan kalau gorengnya dengan serang gorengnya, dan lain sebagainya. Tapi mulutnya takbir. Dengan mulutnya takbir, hatinya takbir, masakannya akan menyehatkan. Masakannya akan menyehatkan. Zahiran wa batinan barokah. Insya Allah seperti itu. Masya Allah. Begitu ibu-ibu jawabannya. Jadi masih bisa menggapai bonus-bonus malam Id ini, malam Lebaran ini. Ada masih bisa tanya lagi nih Habib? Bisa? Silakan. Baik. Dari Pak Adi, Assalamualaikum ya Habib, semoga Habib selalu sehat selalu dan diberikan umur panjang yang berkah. Dan izin tanya Habib, mau tanya soal hadis, tidak akan masuk surga manusia yang di dalam hatinya di dalam hatinya ada kesombongan sebesar besi zarah, mungkin seperti itu maksudnya. Itu yang dimaksud sombong kepada Allah apa manusia atau kepada semua makhluk Allah? Mohon penjelasannya. Terima kasih Habib. Ya.
la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibir atau kama qala sallallahu. Tidak akan masuk surga seseorang yang dalam hatinya ada ukuran terkecil, ya, ukuran terkecil dari sifat sombong. Jadi sombong sekecil apapun tidak akan masuk surga. Kenapa? Karena Allah sudah berjanji orang sombong tidak akan masuk surga. Dulu tuh iblis kan diusir dari surga karena sombong. Diusir dari alam akhirat dekat sama Allah Ta'ala kumpul malaikat kan karena iblis sombong. Makanya orang yang mewarisi sifatnya iblis gak boleh masuk surga. Sombong pada siapa? Ya sombong pada siapapun itu kan hakikatnya sombong sama Allah Ta'ala. Karena semua kan ciptaannya Allah Ta'ala. Kita mau sombong sama hewan, hewan ciptaannya Allah Ta'ala. Mau sombong sama manusia, manusia ciptaannya Allah Ta'ala. Mau sombong pada siapapun, semua adalah ciptaannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berarti sombong pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, makanya orang-orang yang beriman itu sebelum meninggal dunia ini kesombongannya akan dikikis sama Allah Ta'ala. Kesombongannya akan dikikis sampai habis. Sehingga meninggal itu insya Allah udah nggak punya rasa sombong. Tapi jangan sampai kita ya dikikis sama Allah Ta'ala. Kalau sombong kita dikikis sama Allah Ta'ala berarti hidupnya nggak enak terus tuh nanti. Kenapa nggak enak terus? Ya karena yang menyebabkan dia sombong akan dihancurkan sama Allah Ta'ala. Kalau harta itu menyebabkan dia sombong akan dicerai-beraikan hartanya. Kalau dia punya teman yang banyak buat dia sombong, temannya akan dibuat musuhin dia semua, bahkan dibuat nyingkir dari dia semua. Apapun yang kita sombongkan, itu yang akan menjadi petaka dalam hidup kita. Nah, ikhwani rahimakumullah, jadi kalau hidup pengen sukses, simpel saja. Hilangkan kesombongan, nanti jalannya enak, luar biasa. Tapi kalau masih ada sikap sombong, saking sayangnya Allah sama kita, cintanya Allah sama kita, biar kita masuk surga, mukmin ini, maka sama Allah Ta'ala, kesombongannya akan dikikis. Ya, kesombongannya akan dikikis. Orang yang tadinya sok merasa hebat sama masalah pinter, nanti sama Allah akan kasih masalah yang kecil. Mungkin masalah di rumah tangganya, nyelesain aja nggak bisa dia. Merasa hebatnya luar biasa. Masalah kecil di kantornya, dia nggak bisa nyelesain. Masalah demi masalah. Biar sampai sadar, jangan sombong kamu sama Allah Ta'ala, dan jangan sombong kepada makhluknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sombong dalam arti semuanya. Terima kasih. Ya ini, Mas Seto mungkin kameranya Habib bisa diperbaiki, hilang gambarnya Habib. Bentar, saya ganti kamera yang satunya. Mas Seto, coba Mas Seto. Ya. Nah, baik, sudah kelihatan lagi Habib. Masya Allah. Ya, begitu. Jadi sombong secara keseluruhan ya Habib ya. Tadi itu yang harus kita hilangkan. Bahkan tanpa ada yang disombongkan pun merasa sombong dengan tidak terhadap orang lain. Jadi kayak merasa saya ini loh hebat, tapi walaupun tidak disampaikan ke orang itu juga termasuk sombong ya Habib ya. Jadi jadi sombong sama mensyukuri nikmat itu beda. Kalau semuanya kita kembalikan pada Allah, bilang ke Allah, ya Allah alhamdulillah, makasih ya Allah, saya kok dikasih kesehatan seperti ini, kasih ilmu yang lebih dari orang lain, ya Allah terima kasih ya Allah, itu namanya syukur. Namanya syukur. Tapi kalau nggak ada orang seperti saya ini hebat, itu ujub, bagian dari kesombongan. Oh, baik. Ya semoga kita belajar dari situ dan dijauhkan dari sifat ujub tersebut dan sombong tentunya. Amin. Ini ada pertanyaan lagi dari Jerman ini. Masya Allah, ini jamaah Jerman banyak juga yang datang ini. Mungkin kayaknya akan harus ke Jerman juga ini Habib Novel. Jadi ada Assalamualaikum dari Pak Gary Wijaya. Mohon izin bertanya Habib. Di Jerman baru-baru ini ada gereja yang mengizinkan dipakai untuk sholat Jumat karena pandemi COVID-19. Sedang di dalam ada patung dan lain-lain. Bagaimana menurut fikih bagaimana Habib? Saya nggak berani jawab sekarang untuk masalah fikih. Ya, nggak berani jawab sekarang. Sholat itu sebetulnya dimanapun kan boleh asal suci, tempatnya itu suci. Tetapi saya harus merujuk ke kitab fikih untuk zaman sekarang ini loh. Zaman sekarang ini kira-kira diizinkan nggak sih sholat di gereja? Kita tentunya harus lihat kondisinya dulu. Kondisinya kayak di Jerman itu seperti apa? Saya nggak tahu. Masjidnya seperti apa, kemudian gerejanya seperti apa, atau mungkin ada tempat ibadah lain seperti apa. Intinya bukan masalah tempatnya itu, tapi di tempat ibadah kan ya, di tempat ibadah umat lain ya.
mau di gereja, mau dimanapun. Itu boleh atau tidak, Mas Gary, insya Allah akan saya jawab nanti kita japri. Saya harus buka kitab dulu. Urusan hukum, saya tidak berani main-main. Salah tanggung jawab ila yaumil qiyamah. Hati-hati. Ya ini Mas Gary dari Jerman. Jadi nanti bisa di follow up ini Mas Gary. Insyaallah. Ya, insyaallah sudah saya baca semua ini. Insyaallah ya ada beberapa harapan supaya wabah cepat hilang dan bisa berkunjung ziarah ke Solo. Amin. Jawa seperti itu. Insyaallah semoga pandemik ini bisa cepat segera berlalu. Amin. Insyaallah. Ya alhamdulillah kayaknya kita sudah sampai ke penghujung acara ini ya. Sudah ikhlas semua ini. Sahabat-sahabat semua sudah pertanyaannya sudah. Mas Teguh. Ya. Gimana caranya biar bisa mimpi Nabi Muhammad? Oh ya Allah ya maaf nih. Ini pertanyaan yang ya Allah ini yang sangat-sangat penting ini Habib. Ya. Jadi ada ini dari Ratu Balkis. Ya ada juga pertanyaan dari baru kemarin istri saya juga bertanya, gimana caranya agar kita bisa bermimpi bertemu Rasulullah SAW begitu. Ya. Kalau cara itu kan banyak. Cara itu banyak. Tapi salah satu cara yang diajarkan oleh almarhum guru saya, ya, yang terpampang nih fotonya ada di samping saya ini. Salah satu cara yang beliau ajarkan adalah dengan mempelajari ciri-ciri fisik Nabi Muhammad SAW. Bagaimana wajahnya Rasulullah, posturnya Rasulullah, tingginya seberapa, dipelajari betul. Kemudian sering dibayangkan. Tentu dengan dengan sifat kesempurnaan ya, membayangkannya dengan ta'zim, dengan sifat kita yang jangan sampai muncul bayangan yang salah, yang jelek. Jadi bayangkan yang baik, yang bagus, sesuai dengan yang disifatkan. Sembari kita bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Jadi sambil bayangkan, solawatin, munculkan rasa kangennya. Terutama mau tidur juga seperti itu, adab-adab tidur dijaga. Nanti insya Allah, kalau udah sering seperti itu, Allah akan kasih mimpi. Insya Allah demikian. Terima kasih. Baik, Masya Allah. Semoga kita bisa disapa oleh Rasulullah SAW. Tapi usahanya yang penting. Masalah disapa tidaknya itu bonus ya Habib ya. Tapi gimana kita mendekatkan diri, gimana kita merindukan usaha-usaha kita yang konsisten, insya Allah Allah akan mengizinkan. Jadi begini Mas Teguh, tidak bermimpi bukan berarti tidak dicintai. Tidak bermimpi atau belum bermimpi bukan berarti kemudian tidak dicintai. Enggak. Terkadang itu ada orang yang sangat cinta tapi enggak dikasih mimpi. Kenapa? Biar tambah kangen. Nah, biar tambah kangen, tambah rindu, nanti begitu akan meninggal dunia langsung didatangi dan ditemani oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga senangnya luar biasa. Jadi jangan kecil hati kalau nggak mimpi. Wah, saya udah coba bayang-bayangin tapi nggak mimpi ya. Nah, akhirnya nggak bayang-bayangin lagi itu. Saya udah banyak sholawat tapi nggak mimpi ya. Akhirnya nggak sholawat lagi, salah. Justru semakin kangen. Ya, sholawat ya Rasulullah kangen, dikencengkan sholawatnya, kencengkan bayanginnya. Nah, nanti ya Allah akan kasih pertemuan. Entah pertemuan itu di sini saat hidup atau ketika meninggal dunia atau ketika di alam kubur. Dan itu akan menjadi nikmatnya luar biasa. Terima kasih. Ya, Masya Allah. Ini Habib ada ungkapan yang ya Allah bikin sedih hati saya. Ini Habib tetap salam kepada kakek Habib, Kanjeng Nabi SAW. Semoga kami diakui sebagai umatnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dan bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW dengan keluarga dan sahabat di surga. Amin. Insyaallah. Yakinlah kalau kita ini sholawat dan salam di dalam sholat itu kan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Maka kita sedang menyampaikan salam langsung pada Nabi Muhammad SAW. Dan pasti dijawab sama Rasulullah SAW. Kemudian assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Kita lagi memberikan salam kepada semua hamba Allah yang soleh. Itu siapapun hamba Allah yang soleh di dunia ini, yang hidup maupun meninggal dunia, akan jawab salam kita. Asalkan kita betul-betul yakin dan mengucapkan salam dengan tawajuh, maka suatu saat kita akan merasakannya. Kalau dibalas tuh belum tentu bisa merasakan. Tapi suatu saat kalau kita terus-terusan akan bisa merasakannya. Terima kasih.
Mas Teguh dan semua kawan-kawan, jazakumullah khairan. Saya minta maaf atas segala kekurangan saya, atas segala hal yang mungkin kurang pas yang saya sampaikan. Minta maaf sebesar-besarnya. Saya ucapkan selamat menjemput buka di hari akhir Ramadan dan selamat nanti sampai hari raya. Mudah-mudahan kita semua orang-orang yang ibadah puasanya diterima Allah Ta'ala, diberi ampunan, diberi rahmat, dibebaskan dari siksa api neraka, dan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, sehingga hati kita menjadi suci lagi, bersih lagi, hati kita menjadi hati yang hidup, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Ta'ala selamatkan kita dan semua saudara kita dimanapun kita berada, diberi kita kemudahan, ketentraman, keselamatan, kesehatan, dan mudah-mudahan segala macam penyakit apapun penyakitnya dan bencana apapun bencananya disingkirkan dari diri kita, orang tua kita, pasangan hidup kita, anak keturunan kita, sahabat kita, keluarga kita, teman kita, dan semua orang yang berbuat baik kepada kita. Semoga semuanya selamat dunia akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bin Muhammad Ali Idrus mengucapkan selamat hari raya minal aidin wal faizin. Taqabbalallah minna minkum, minta maaf lahir dan batin. Undur diri kembali ke Solo setelah saya menuju Atlanta, dari Atlanta, Kanada, Florida, bahkan Jerman. Terima kasih. Baik, jazakallah khairan Habib. Ya, semoga bisa kita sambung lagi silaturahim kita dengan ini Amerika, Kanada ini Habib. Semoga selalu terjalin hubungan kita dan semoga kita bisa berjumpa langsung. Amin, insyaallah. Baik sahabat-sahabat semua, alhamdulillah kita sampai di penghujung acara kita ini. Jazakumullah khairan telah hadir di forum kita ini. Semoga majelis ini bisa membawa manfaat bagi kita semua untuk semakin memantapkan Ramadan kita, insyaallah. Dan mari kita tutup majelis kita ini dengan membaca surat Al-Asyr dan surat doakan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamd asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di acara-acara majelis-majelis yang lain insyaallah. Assalamualaikum.